Lain ini namanya Srikaya apa? Srikaya jumbo ini. Sudah mateng ini. Ini bisa lebih besar lagi. Oh bisa. Iya. Oh, Bisa memang sampai 1 jenisnya kilo. kulitnya kuning ya? Iya. Oh. Tapi kalau ini sudah empuk kok. Sudah empuk ya? Ya. Ini mau dipotong ini? Dipotong. Ini dulu mungkin enggak? Oke, iya. Ternyata udah mateng ya? Iya, udah matang. Udah mateng ini. Enggak sempat dipetik. Nah, Oke. Sudah, ya. Sekarang dibelah. sekarang dibelah. Tapi ini dipotong juga ya Mbak ya? Iya, tadi. Ya, sekarang belah. Ini tangannya? kristal merah ya. Bener nggak? Bener. Oh, kristal merah. Ya. Oh ini yang biasa itu. Lagi booming ini. Kristal merah. Iya. Iya. Ini nanamnya juga mudah ya. Udah. Yang penting kayak gini nih gulma-gulma ini. Nah, kok bisa ini. langsung. Ini jambu kristal merah lagi booming ya. Iya. Ya, saya kembali ke kebunnya Titi Orchid ya, dan ketemu dengan praktisi dan para pandemen tanaman ini ya. Ya, saya ada di kilometer berapa ini ya dari Merapi, sekitar 10 ya. 11 sampai 10 ya. Ya kurang lebih 10. Iya, biasa. dari puncak Merapi ya, dan saat ini ada praktisi langsung bisa menjelaskan. Ini buah apa ini? Ini, hai guys, selamat pagi guys. Nah, Ini kita sampaikan di sini ada namanya Srikaya jumbo. nah, terus Srikaya jumbo itu kalau beratnya minimum itu sampai 800 gram. 800 Dibandingkan gram. dengan yang biasa yang lokal biasa itu kadang sampai 200 gram. Ini bisa sampai lebih dari 800 gram, bisa sampai 1 kilo. Nah, cara untuk bisa sampai berbuah, mulai pertama kita nyari bibitnya. bibitnya. Bagus itu seperti apa? Ya. Setelah Terus? itu perawatan, Hmm. terus pemupukan. Pemupukan itu kalau bisa jangan tiap hari atau seminggu sekali, itu bisa panas nanti. Ya, ya, ya. Bahkan malah nggak bisa sebesar ini. Besar ini ya. Iya. Nah, bisa sampai buah seperti ini, biasanya proses awalnya gimana itu? Yang pertama mencari medianya. Medianya ini Ya, ya. media itu yang bagus itu kalau untuk Srikaya itu 2 banding 1 banding 1. Jadi 2 banding 2 itu tanah biasa. Kalau bisa tanah yang bagus itu tanah dari bambu itu. Hmm. Dari bambu itu tanah bambu itu yang bagus itu. Itu paling bagus ya. Iya, enggak. Kalau di sini kebetulan dekat dengan Merapi itu Iya. tanahnya bagus semua karena ada dari Merapi itu kan biasanya awan itu kan ada full vulkanik iya, ya. ada kayak itu malah bagus tanahnya di situ. Tidak itu. mesti harus dari bambu ya. Nggak harus. Kebetulan kita ngelihat juga dari lokasinya juga. Iya. Kalau lokasi itu seperti di sini ini kan udah tanahnya yang dari alami udah bagus tanah yang ada di sini ini. Jadi tadi berapa? Jadi 2 untuk tanahnya, 1 kompos atau pupuk kandang, terus 1 lagi arang sekam. Arang sekam ya. Itu kita campur. Tapi jangan langsung ditaruh di potnya, biarkan dulu. Kita biarkan setelah dicampur, kita biarkan dulu sekitar 1 sampai 2 minggu. Kenapa kita biarkan? Biar dia kena udara sama panas. Iya. Dia kena panas. Karena kalau kita langsung masukkan di dalam itu tidak ada udara dan panas, kurang dia di situ. Sehingga kita biarkan dulu kita 1 minggu, setelah itu baru kita masukkan. Ya, kita ngomong-ngomong soal Srikaya jumbo ini ya. Nggih. Ini masih belum banyak yang budidaya ini. Iya, belum. Karena Ini, apa kira-kira? pertama belum ada yang tahu, masyarakat itu banyak yang belum mengenal Srikaya jumbo. Ya. Setelah Ini untuk pembibitan bisa melalui apa aja? Setik bisa, atau apa? bisa. Setik bisa. Nanti tanggal 16 itu ada iya, tutuk pucuk itu cara membibit itu seperti apa? Apakah itu dengan stek, apakah itu dengan biji? Ya. Kalau menurut saya biji itu lama sekali. Kalau stek itu lebih cepat. Lebih cepat ya. Iya. Iya. Yang bibit di sini ada kelengkeng merah, ada delima putih, ada jari Buddha. Kalau jari Buddha itu di Medan namanya cakar harimau. Cakar harimau. Iya, kalau di Jepang atau di Cina itu namanya tangan Buddha. Tangan Buddha yang. Iya. Nanti Oke. ada di situ. Jadi sebetulnya budidaya itu sebenarnya mudah ya. Oh, mudah. Asal Tinggal punya ilmunya perawatannya ya. aja, perawatan terus itu yang dipentingkan itu perawatannya itu. Perawatannya Kalau, ya. iya.
seperti tanaman itu seperti manusia. Nggih. Iya. Ya ini Monggo kita monggo, bisa monggo. kita Ya ini akan ada pelatihan ya tanam budidaya tanaman buah dengan media pot ya. pot sama tanah. Pot sama tanah. Sebenarnya sama kok Pak itu. Hanya kita medianya aja, tempatnya aja yang membedakan gitu. Makasih, monggo dilanjutkan. Buah. Dan saya ingin kebun buah ini kita didirikan sebagai tempat edukasi, bukan saja untuk kita yang orang tua-tua, tapi juga untuk yang anak-anak. Itu maksud tujuan pertamanya seperti itu, supaya kita tahu bagaimana caranya nanam buah. Intinya di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang tanya yang susah-susah nanti saya tanya sama Mas aku sumbernya. Jadi harapan saya karena sekarang ini banyak sekali buah-buah langka yang tidak keluar akhirnya. Kan orang kalau lihat sekarang itu paling buah impor deh yang banyak di supermarket. Nah saya ingin buah-buah langka itu nanti kayak semut, kayak duet, itu semua bisa masuk ke supermarket. Nah terus kita juga ada namanya jeruk nagami yang dimakan sama kulitnya. Itu juga kan kalau sebetulnya kalau di supermarket harganya mahal dan itu nanamnya mudah. Jadi kalau kita nggak memperkenalkan itu ya kita tetap aja nggak tahu. Nah makanya itu jadi harapan kami di TTOC ingin memberikan sesuatu yang lain dari yang lain, terutama dalam masa Ramadan dan masa pandemi ini, bagaimana kita memasukkan waktu yang sebaik-baiknya yang insya Allah bermanfaat. Ya ini salah satu buah ya, buah lokal ya, yang saat ini mulai dibudidayakan kembali ya. Namanya gowok ya, dan tadi ada duet putih ya, ada duet putih. Nah ini duet, ada lampeni, dan saya bersama dengan peserta pelatihan menanam buah hingga panen ya, yang kali ini dimentori oleh Pak Budi Santoso, salah satu praktisi ya. Ada jeruk nagami, ada jeruk ini bukan Jari Buddha. ini nagami ya. Nah ini lagi dikenalkan jenis-jenis buah Atau mungkin ini. dari sana Mas Abdul. ya, Dari mana? kita bisa lihat-lihat di sana. Kita ngikuti dari mana Ya, moga kita ini lagi dikenalkan macam-macam buah yang Iya. nanti akan dikenalkan bagaimana caranya membudidayakan ya. Di sini ada beberapa varian di sini. Kebetulan di TTORCID itu ada sekitar 80 varian tanaman, dan kebanyakan tanaman yang ada di sini langka. Mungkin banyak masyarakat yang belum begitu mengenal beberapa tanaman yang ada di TTORCID ini. Kita bisa melihat dulu beberapa tanaman yang ada di sini, yang termasuk langka di sini, dan ada juga yang memang belum dikonsumsi untuk masyarakat, sehingga nama-nama itu begitu asing buat kita semua. Mari kita, ini yang namanya jari Buddha. Nah ini jari Buddha ini asalnya dari Cina. Saya kan pernah ditanya sama Aduh dari mana? Jari Dari, dari Cina ini ya. Dari Cina, iya. Rasanya gimana ini? Rasanya asam. Tapi kalau di Cina dan Jepang itu dia sebagai obat untuk mah. Obat untuk mah? Iya, obat untuk mah itu. Tapi kalau seperti di Amerika itu dia dibuat salad malah. Salad? Salad, iya. Ya, Kita salad. jarang mengetahui jari Buddha itu seperti apa. Kalau kita langsung makan asam, tapi asam itu bagus untuk lambung kita. Iya, angkat jari. Kalau di Medan namanya cakar harimau. Matanya nanti kuning. Kuning nanti. Sampai sekuning ini? Enggak. Ada yang sampai seperti itu, kan kita lihat variannya seperti apa. Oh. Nanti bisa. Ini masih muda ini. Oh masih muda ini? Nanti memang mekar. Iya, mekar. Jadi seperti jari itu. Seperti jari. Sehingga kalau di Aceh itu namanya cakar harimau itu. Kalau di
Jepang itu tangan Buddha, sehingga kita namanya jari Buddha. Iya. Iya. Yang dipakai apanya itu, Pak? Anu, Sama kulitnya juga. kulit itu agak tebal memang, tapi asam. Berarti kayak Karena biasanya kalau di dokter itu banyak yang bilang kalau yang sakit amah atau asam lambung itu malah jeruk yang itu dikonsumsi, iya, jeruk lemon. Nah ini bisa ini salah satu, kalau di Jepang udah dibuat obat untuk mah nih. Cara nanamnya mudah ini. Mudah. Sama aja ya. Cuman jarang orang yang mengetahui jari Buddha itu apa. Bibitnya nyari di lokal Ada. kita ada? Ada ya? Ada. Cuman jarang yang begitu mengkonsumsi itu atau menanam seperti ini. Karena belum tahu. Belum tahu. Iya. ini kalau dikonsumsi, Iya. Kita buat bibitnya dengan yang Ini- minggu depan sambung Iya. pucuk. Ini tanggal 16 nanti ada Bisa sambung pucuk ya? Bisa. Iya. Bisa. Oke. sambung Lebih pucuk. cepat kalau sembung pucuk itu. Kalau sambung pucuk lebih cepat dari. Kalau ini jarang, kalau pakai biji ini ya mungkin nggak ada bijinya malah. Nggak ada bijinya ya? Iya. jadi tinggal iris gitu kalau mau Iya. dikonsumsi. Sama kulitnya berarti. Iya, dari satu. Nanti ada nagami itu juga gitu, jeruknya itu bisa dimakan Di sebelah sana, sama nagami. kulitnya. Nanti di sebelah sana ada. Oke. Iya, Mana? langsung dimakan seperti itu. Ini nagami ya? Iya. Ini juga mudah budidaya itu. Mudah kok ini. Mudah, manis. Dimakan sama bijinya ini. Sama Kulitnya kulitnya. ya? Sama kulitnya. Jadi ini bisa sambung pucuk juga? Sambung pucuk ini. Bisa ya? Iya. Tinggal kita nyari bibitnya aja. Mudah di pasaran. Ada ya? Ada di pasaran. Ada. Kalau ambil itu yang udah Kita lagi mulai besok tanggal 16 tuh membudidayakan dengan itu ya, Sambung pucuk ya? Iya, sambung pucuk. langsung dimakan ya. Nah, ini kategori sudah matang atau belum ini? Kalau ini? Ini sudah matang ya. Yang kuning sudah. Sudah ya? Hampir jatuh. Ini bisa langsung dengan Boleh. Yang suka nyetem Mbak Nurul, jadi dia udah praktek. Kalau saya siang nggak puasa, coba yang nggak puasa. kalau nggak puasa silakan. Coba yang nggak puasa, puasa nggak? Puasa. Yang nggak puasa bisa dicicipi. Nanti di rumah aja ya. Oh boleh. Iya karena Iya. Nggak, soalnya saya juga punya, apakah sama atau tidak gitu loh. Jadi saya di rumah punya, Ya, ini ya. pernah berbuah, terus sama kah gitu. Artinya kan saya kira itu sama bukan? Yang di pot itu? Bukan, katanya bukan. Tongheng, ini manis ini. Ini apa ini, Pak? Tongheng. Tongheng ya. Ini. Ini juga aslinya dari mana ini? Cina juga ini. Cina juga ya? Iya. Ini apa ini? Tongheng. Tongheng ya. Kalau ini kulitnya nggak bisa dimakan ini. Sama aja. Bisa ya? Bisa. Hanya Tapi lebih apa, manis. kembaran cuman ini manis, Pak. Lebih manis ya? Yang itu agak ada asamnya itu. Ini Iya. Iya. ini cara budidayanya sama juga? Sama. Bisa dipucuk sambung Bisa. pucuk ya? Nah, pucuk Kalau nanti yang tanggal nagami ada asamnya, 16. Iya. Ada agak sedikit asam. Kalau yang tongheng ini manis. manis. Cuman masih belum ada yang Nah, ini ini asamnya yang itu yang nagami agak asam. Iya. ini tidak hanya teori, tapi kita bisa lihat langsung ya. Nah, Ini yang nanti termasuk iya, langka ya. Iya, jarang ada yang produksi seperti ini. Sekarang baru teori dan besok ada sambung pucuk ya, Pak ya? Ya, sambung pucuk untuk Minggu depan ya. pembibitannya. Tanggal 16, Pak. 16 ya. Tanggal 16. 16 ini akan ada pelatihan lanjutan sambung pucuk. Caranya gimana? Nanti tolong di Berarti Catat. satu minggu berikutnya ada lagi yang yang titi nanti yang memberi untuk materi. untuk ini anggrek. Iya. Nah, yang lokal mana yang lokal ya? Yang lokal. Yang lokal sana. Yang ini apa ini depan ini kita ini? Ini Sama. jeruk sambal ya. Iya. Yang Terus sambal ya. Kalau mau nyambel Ini silakan agak-agak. lu yang ngambil ya. kasar ini ya. Silakan. Ininya kasar ini. Ini Kelihatan ini jeruk sambal. sambal. Iya, sama ini juga. Tapi enak. Kalau yang ini kulitnya halus. Biasanya buat nyiram Ini lokal ini ya. Lokal. Ini lokal. buat sambal soalnya. Dikecurin buat nyambel kecurin gitu. Nah, ini nih, saya akan nambel ini yang ini ya. Mm-mm. Ya, ini. Ini jeruk sambal ya. Lain juga urut. Pokoknya kalau yang mau silakan ambil. Iya. Nah, ini nanti untuk sambal. Nggih.
Ini jeruk sambal Bagus lokal ya. kalau buat sambal nanti pas buka puasa ini cocok ya. Cocok ya. Iya, mantep. Mantep ya. Ini kulitnya agak lebih kasar. Nah, ini pada ambil untuk sambal nanti berbuka puasa ya. Buat sambal, iya. Ya. Mana lagi yang spesial di kebun Tadi ini? di sebelah sana, Pak. Sebelah sana ya. Iya. Nah, ini lagi jalan-jalan. Nah, Kebun. itu jeruk purut ya. Ini jeruk purut. Yang ini ya. Jeruk purut. Potong itu ya. Ini ya, jeruk. Nah, kita sudah sampai di yang jeruk lokal ini ya. Di blok jeruk lokal. Ada berapa ini jeruk lokal ini? Banyak. Banyak ya. Nah, ini ya, sudah pada berbuah semua. Semua ditanam di dalam pot ya. Tabula pot ya. Dan semua berbuah. Sekali lihat. Iya. Nah, ini Ini dulu stok atau enggak, kita beli seperti itu loh. Ada kan nanti bibitnya. Iya. Bibitnya kita tanam dan enggak Nah, sampai ini 1 tahun sudah seperti buahnya banyak sekali ya. di rumah saya juga sudah berbuah. Enggak, sambung. Oh, yang tuh ya apa biji enggak bisa. Sama bisanya. Iya, kalau biji itu yang udah hijau muda. Ini jeruk apa ini Bu namanya? Yang udah tua. Oh, jeruk siam. Jeruk siem ternyata. Kenapa kalau kita dari sini kan buahnya banyak gini ya? Terus kalau beli di rumah itu kok nggak bisa buah lagi? Loh, kenapa ditanya sama Nah, itu? itu Berarti makanya perawatannya. saya. Perawatannya Nanti tanya harusnya seperti sama apa itu ya? narasumber kita, Mas Budi, itu Iya. perawatannya gimana? Berapa gitu alpukat, jeruk gitu kan beli pas di ini kan seneng gitu ya. Buah ya. Buah. Pas kita tanam di rumah nggak bisa perawatannya itu tadi. Makanya Nggak bisa harus ada berbunga Lu lagi. ilmu ya. Perawatannya. Ilmu-ilmu Ini yang jadi masalah secara umum ya. betul, itu ilmunya yang pengen saya tahu. Nanti Iya. tanya sama Pak. Ini mau dipotong ya. Ini yang sudah hampir 1 kilo ya. Oh, udah empuk ya, Bu? Ini udah empuk ya ini ya. Udah empuk ini. Iya. Biji tetap bisa ya, berbanyak dari biji tapi lama. Lain ini namanya serikaya apa tuh? Serikaya jumbo ini. Sudah mateng ini. Ini bisa lebih besar lagi. Oh, bisa. Iya. Oh, Bisa memang sampai 1 jenisnya kilo. kulitnya kuning Iya. ya? Iya. Oh. Tapi kalau ini sudah empuk kok. Sudah empuk ya. Ya. Ini mau dipotong ini. Dipotong, Mas Sabut yang potong. Monggo. Sudah waktunya, Bu ya. Hah? Ini kok Ya, ya. udah lembut toh. Nah, ini Kelihatannya udah lembut. masih kurang Ini Mas Sabut sudah lembut tuh. Nanti kalau kita lupa tahu-tahu jatuh ke bawah. Nah, itu. Oh, sudah mateng ini. Sudah Iya. mateng, sudah mateng ya. Yang lalu tuh gitu juga sirsat madu. Biasanya enggak Tahu-tahu pagi udah di bawah. kita nggak gunting potong ya. Iya, lupa. Emang nggak punya Mbak gunting Mbak Nur? Atau pisau. Biasanya bisa gini Pak, kalau di lotek ini kadang ada kulitnya yang terlupas. Nah itu bisa membusuk itu, iya Membusuk. bisa membusuk. Tetap harus menggunakan alat ya. Iya, Jam gunting apa Mas? itu kalau dari Jadi perlakuannya memang khusus ya. ya enggak semua sebaiknya kalau kita ngotek-ngotek biji itu pakai gunting. Nggak boleh diuntir ya. Iya, karena itu nanti kulitnya ada yang Iya, yang iya, terkelupas. Pengaruhnya nanti produktivitas yang berikutnya itu yang kurang bagus hasilnya. Iya. Itu ya. Jadi tetap harus menggunakan gunting atau pisau ya. Iya, iya. Dan kalau bisa sekali lagi pisau atau gunting itu kita steril. Steril ya. Ya, takutnya di situ masih ada bibit-bibit yang lain itu pengaruhnya nanti di tanaman. Iya. Produktivitas berikutnya itu yang sayang nanti. Makanya Mbak ini cerita, makanya tempat saya jadi kecil gitu. Itu yang biasanya hijau, Bu, punya hijau. kalau kecil itu pemupukannya yang kurang. Nutrisinya kurang. Iya, nutrisinya. Nutrisinya apa aja Pak itu Pak? Dalam Nutrisinya apa sama ini? ada NPK, ada Rintil biasa pedus ini ya? NPK ini pupuk kandang. Nanti itu kan ada vegetasi sama generasi. Nah, generatifnya itu ketika dia udah mulai berbuah itu pupuknya beda lagi, Pak. Pupuknya beda lagi ya. Beda lagi. Iya. Ini yang tadi ya jawabannya Ini yang itu ya. nutrisi ini, iya. Kalau beli kelihatan gede-gede, tapi kalau udah diupokoro di rumah
tiba-tiba berubah nih ya. Iya. Biasanya bibitnya bagus, terus pada saat produktivitas itu kok hasilnya kurang maksimal. Nah, itu perawatan pertama. Iya. Perawatan di situ. Itu juga harus ada. Kadang sehari itu kita kelupaan nyiram. Nah, Itu air tuh unsur penting untuk tanaman itu. Disiram setiap hari, Pak? Sehari 2 kali. sehari 2 kali. Ya. 2 kali. Karena 2 hari. Nanti 1 bulan sekali. baru nanam ya, nyiram ya. Dia butuh Bu, Pak, ini butuh apa air. Ini karena apa? Airnya biar bisa keluar. pemenuhan Iya. Enggak, airnya itu nanti ngecembeng itu. Nggak boleh ngecebong ya Busuk nanti akarnya. Iya. Sayang. Jadi itu salah satu trik ya, salah satu cara biar nanti kalau beli biasanya kalau bagus-bagus begitu dirawat di rumah ya mungkin treatmentnya keliru ya. Ada. Ya siapa mau ngumpul itu mau menyaksikan pemetikan Nah ini yang dipetik oleh Pak Budi ya, Cara metik buah. cara metik buahnya. Jadi diusahakan ini harus steril ya, harus steril. Ya dipakai ini ya, pakai hand sanitizer ya. Ini isinya alkohol. Nah itu dibersihin dulu. Nah tidak boleh diuntir ya, Iya. tidak boleh diuntir. Kalau diuntir tuh pengaruhnya nanti kulitnya ini ada yang terluka ya, rusak. Buka ya. Itu kalau apalagi musim ya, apalagi musim dingin hujan gini ini bisa membuat busuk. Sudah selesai langsung tepuk tangan ya. Ulang tahun. Nah, Ini dulu mungkin di sini enggak? oke, iya. Ternyata udah mateng ya. Iya udah matang. Udah mateng ini. Enggak sempat dipetik nanu. Nah, itu ya, Iya. potongnya itu ya. Iya. Harus gitu. Jadi harus dipotong seperti ini, bersihin ya. Besok sudah jatuh. Dileleng ini nanti Bu Titi. Besok sudah jatuh. Bagi-bagi aja monggo. Nanti 1 minggu ini dilepas Pak. Biar nggak kena air. Oh gini. Iya boleh Jadi ya. habis dipetik seperti ini di Ya nanti 1 minggu atau berapa hari itu kita lepas. dilepas ya. Iya. Ditutup ya, Pak ya. Iya. Oke. Nanti berapa hari kita lepas. Nah ini yang titik Yang lagi. yang Oh, ditutup Ini berapa lagi. hari sampai buah Apanya? seperti ini? Waduh nggak ngitung ya Mas. Enggak, buahnya ini dari mulai kelihatan Dari kecil maka di sana tuh juga Sebulan, ada. sebulan yang lalu. Berapa Lebih. lama lebih ya. Lebih paling enggak 3 bulan ya. Bisa sampai sebegini ya. Iya, Dari bunga sampai mateng itu berapa lama? 3 bulanan kayaknya ya, Mas. 3 bulan. 3 bulanan. Dan ini rasanya manis. Manis, mau Manis. nyoba. Wah, nanti ya. Wah, Bentar yang titik. buka buat buka bersama Nah, ya. bentar yang ini. Ayo Bu, sini Bu. Nah, sip. Ya. Apa yang pegang ini? kalau terlalu ribu dipotong di bawah itu biar tek. Iya. Jadi kalau sinar ini terlalu gembruyung ini harus ya? dipotong. Enggak. Ini Enggak. kan langsung Langsung masih sinar. bisa sampai ke bawah. Tapi kalau Enggak nggak usah. langsung sinar matahari Itu dipotong. kalau udah mulai rimbun, terlalu rimbun tuh dan menutupin sinar yang ada di Media. ini di lahan yang apa dahan yang bawahnya itu Hmm. apa perimeter itu ada sekunder. Nah sekundernya kan biasanya ada 2 itu ya. atau 3. Itu kalau yang di bawah sudah ketutup, yang di atas sebaiknya Dipotong. potong. Kayaknya gitu jambu itu ya Mas. Iya, Nah, iya. Saya udah saya Dalam? potong tadi nggak salah. Iya, iya Bu. Itu ada beberapa nanti kalau misalkan Yang kayak batang alpukat, primer iya. sekunder paling enggak harus ini. itu ada rumusannya. Ini kan maksudnya dipotong aja atau ini? Apa-apa Pak, langsung apa? Karena ini langsung matahari ya. Iya, langsung ke matahari. Itu di Nanti sana kalau juga terlalu ada loh kayak gini. baru kita potong. Ya. Tadi gimana motongnya gimana? Jadi dahan premier Dalam premier. nanti dia Hmm. punya sekunder, Ya. pencabang, Hmm. bisa 3. Nah, ini 3 itu biarin aja. Kalau misalkan Hmm. biar tinggi, yang di tengah-tengah itu kita potongin, yang di atas itu biar kembali Berarti lagi misalnya berkembang. tumbuh 4 satunya dipotong. Iya, ada yang kita anggap nanti membuat apa, kita tutup dengan Iya, dahan-dahan iya. itu kita potong. Oke, Karena ya. matahari itu benar-benar untuk fotosintesisnya Itu yang tanaman. harus dibiarkan 9. Iya, jadi Maksimal 9. 3 macam-macam Bu. Tinggal ngelihat kita medianya juga. Misalkan media itu tabur Besarnya? pot itu besarnya berapa, 75 itu bisa lebih.
tinggal kecuali yang di lahan. Kalau lahan bisa tinggi ya. Itu pun juga tetap kita potongin. Karena produktivitasnya nanti kurang 60 atau 50? 60. 60. Iya. Potnya. Iya. Potnya 60 ya. Tapi sebetulnya yang bagus tuh yang pakai gitu-gitu ya, Mas Taufik Iya. ya. Kan macam-macam ada buat flatten bag, ada yang Nah, itu yang tabu kita yang rapot. baru-baru kita pakai gitu Iya. supaya enak bawanya gitu. Itu kan tinggal pindah. Kelebihannya ya itu kalau kita pakai. Gampang mindah ya. Anggur Jawa. Iya. Ini gowo. Gowo ya. Oh. Oh, gowo. Saya kira manggis. Anggur Jawa ini. Hampir Iya. sama. Ternyata kita nggak tahu ya. Ini anggur Hampir Jawa ya. sama manggis ya. Iya. Oke, kayak manggis. Oh, gowo. Ini jambu kristal merah ya, kristal merah. Nah, nah ini ya, mau dipetik nih ya. Ya, dikotek terus dibuka di sini. Merahnya kayak Ini jambu kristal merah yang biasanya kan kita lihat putih itu ya. putih ya. Nah, Tadi mana? di oke, sudah, ya. Sekarang dibelah. Sekarang dibelah. Tapi ini dipotong juga ya, Mbak ya? Iya, tadi. Jadi sekarang belah. Mas Ini tangannya. kristal merah ya. Bener nggak? Bener. Oh, kristal merah. Ya. Oh ini yang biasa itu. Lagi booming ini. Kristal merah. Iya. Iya. Ini nanamnya juga mudah ya. Udah. Yang Nah, penting kayak- kayak gini nih gulma-gulma ini. Nah, kok ini bisa nih. langsung. Ini jambu kristal merah lagi booming ya. Iya. Kasih kan yang nggak puasa. Nah, Yang enggak puasa boleh nyicip. yang nggak puasa? Oke, oke, oke. Diicip dulu. Iya, Mbak. Dilihat. Gimana? Manis. Alhamdulillah. Puasa? Cuman satu yang puasa, yang nggak puasa. Ada yang enggak satu lagi itu Bu yang pakai jaket. Lagi uzur. Iya. Jadi kristal merah ini lagi booming ya. Ini cara perawatannya juga mudah ya. Mudah ya. Yang pastinya dalam waktu 1 tahun kita dengan itu sudah pada berbuah semua. 1 tahun ya. Asal Ya, tahu sampai merawatnya. 1 tahun. Ya, Asal sampai tahu merawatnya. Bagaimana mulai ininya? Di antaranya tadi yang kalau nyirami jangan sampai ngembeng. Ya. Yang kristal merah ini saat ini lagi booming. Iya. Karena apa? Rasanya atau apa? Pertama ya karena biasanya dia melalui YouTube itu ya. Akhirnya booming, dia viral di situ. Terus biasanya yang lebih banyak lagi dibuat kayak rujak. Nah, katanya ada Ya, rujak. Pak rujak. Sigit bilang Rujak. ada rujak Iya, jambu Kristal merah Iya, ya. iya, gitu. Harganya juga beda ya? beda. Lebih mahal. Karena lebih manis Kan atau ada gimana? 2 jenis Pak, kristal merah sama jambu kristal biasa yang putih itu. Nah yang biasa yang lokal itu masih apa udah kebanyakan orang tahu. Yang ini yang baru memang benar-benar dia mulai booming sekarang. Iya. Mudah Rasanya perawatannya. Sama ya? Perawatan itu hampir sama nanti materinya perawatan secara umum. Iya. Itu kan ada berapa cabang tuh yang itu? 1, Ini 2. ada 3. Ini ada yang perlu dipotong nggak yang itu? Ini belum waktunya. Belum waktunya. Iya. Kalau ini Tapi dipotong udah karena berapa kali loh ini iya, berbuah? ini dipotong biar nggak terlalu tinggi. Iya, ujungnya. saya potong memang nggak Iya. terlalu tinggi aja. Karena dia dalam bentuk tabu lapot Iya. Pulampot ini ukuran berapa? 60. 60 ya. Ini jeruk apa ini gede sekali ini ya? Sankis. Tapi yang dia modelnya lebih untuk Sunkist ya? iya. Jenis sankis Pak, tapi dia bisa berbuah lebih besar. Ini mulai itu berbuah ini. Ini nanti bisa lebih besar lagi ini. Bisa sekilo ini ya? Nggak sampai Pak. Nggak sampai ya? Kalau airnya kandungannya bagus ya kurang lebih